Oke, nah untuk, utang jangka panjang biasanya akan dibedakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, nantinya akan dibedakan berdasarkan, kepada siapa perusahaan, memiliki utang gitu. Bisa jadi kepada, pihak berelasi maupun pihak, independen. Pihak independen biasanya seperti bank gitu ya. Atau untuk jangka pendek bisa jadi perusahaan punya utang kepada pemasok, kepada supplier, dan lain sebagainya. Nah, untuk, ekuitas nanti akan, akunnya bisa jadi, ada modal pemilik atau modal pemegang saham, kemudian saldo laba atau return earning dan komponen ekuitas lainnya. Ini bisa jadi muncul, comprehensive income gitu ya di sini ya. Kemudian untuk, akun nominal atau akun laba rugi terdiri dari penghasilan dan beban. Penghasilan di sini terdiri dari pendapatan maupun keuntungan gitu ya. Jadi kalau pendapatan memang, berasal dari operasi normal perusahaan gitu. Sedangkan keuntungan ini adalah biasanya selisih antara, harga perolehan dengan harga jual atau dalam praktiknya mungkin seperti keuntungan dari penjualan aktiva, keuntungan dari penjualan investasi misalnya bisa masukkan ke sini. Kemudian untuk beban di sini bisa jadi merupakan, beban bisa juga berupa kerugian gitu ya. Jadi ada 2 yang masuk ke laporan laba rugi. Karena pada dasarnya keduanya tetap masuk dalam komponen, dalam penghitungan laba bersih perusahaan gitu ya. Jadi keduanya masuk. Selanjutnya, dalam proses akuntansi atau proses pembukuan itu sendiri mencakup beberapa step. Sebagai review saja, yang pertama dokumen, akan dianalisis untuk menentukan ini transaksi ini apa sebenarnya gitu ya, transaksi apa. Kemudian dicatat dalam jurnal, lalu selanjutnya diposting dalam buku besar. Setelah diposting buku besar, akan dimasukkan dalam neraca percobaan atau trial balance. Setelah di trial balance kemudian dilakukan penyesuaian gitu ya, penyesuaian sebelum dilakukan penyusunan, laporan keuangan itu sendiri. Nah, laporan keuangan di sini terdiri dari satu set gitu ya, satu set. Nah, tergantung nanti kita akan lihat, financial statement-nya ini terdiri dari apa saja. Kalau di Indonesia PSAK, berjenjang gitu ya, ada PSAK yang umum yang paling lengkap, maka laporan keuangannya akan terdiri dari, beberapa laporan yang paling lengkap gitu ya, posisinya paling lengkap. Kemudian, ada PSAK etap dan ada PSAK, EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, ketika laporan keuangan sudah ada, maka tersaji dan di akhir tahun perusahaan juga akan melakukan closing. Jadi closing ini penutupan dan jadi akun-akun nominal akan ditutup gitu ya. Kemudian kembali menjadi saldonya di tahun berikutnya, di awal tahun berikutnya menjadi 0 lagi gitu ya. Kemudian setelah itu juga ada post closing trial balance, ini opsional saja. Nah, di Indonesia sendiri ada tiga macam PSAK gitu ya. PSAK yang secara umum, di sini kita mau coba bandingkan. PSAK umum, PSAK ini ya yang memang secara umum dipakai untuk, memberikan informasi bagi para penggunanya untuk tujuan umum, yaitu contohnya misalnya, memberikan gambaran informasi terkait kondisi perusahaan kepada, stakeholder-nya. Contohnya misalnya investor, kemudian perbankan terkait dengan, kredit gitu ya, pengajuan kredit dan segala macam, kemudian pada pemegang saham gitu ya. Nah, tapi, kalau kita lihat di sini untuk PSAK umum laporannya banyak gitu ya, ada posisi keuangan, ada laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain atau biasa kita sebut OCI, Other Comprehensive Income. Kemudian, nah untuk OCI, laporan komprehensif ini sebenarnya kan, untuk pengaruh-pengaruh transaksi yang sebenarnya tidak bisa masuk ke laba rugi yang umum gitu ya, laba rugi yang biasa itu.
Karena biasanya ada yang karena belum terrealisasi, misalnya karena, yang timbul dari misal laba rugi selisih kurs gitu, selisih karena penjabaran kurs gitu ya. Jadi misalkan ada perusahaan mengkonsolidasikan laporan keuangan, kemudian dengan laporan anaknya gitu ya, laporan keuangan anak yang pembukuannya mungkin tidak menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ditranslasikan ke dalam, mata uang Indonesia, mata uang rupiah. Kemudian ada selisih. Nah, selisih itu dimasukkan ke situ. Atau juga bisa dari unrealized gain or loss ketika perusahaan mempunyai investasi, trading misalnya, perusahaan punya investasi yang dikategorikan sebagai, trading gitu. Jadi mau diperjualbelikan, jadi sifatnya untuk jangka pendek. Tapi karena belum terrealisasi, belum ada penjualan, sehingga keuntungan atau kerugiannya itu sifatnya masih unrealized. Maka, dimasukkannya bukan di laba rugi, tapi masih di penghasilan komprehensif, other comprehensive income gitu ya. Jadi memang, disyaratkan gitu ya kalau sesuai dengan PSAK umum, informasi tadi memang penting gitu ya untuk pengguna, tapi memang tidak masuk ke dalam komponen laba rugi karena belum terrealisasi, salah satunya karena belum terrealisasi. Kemudian, ada juga laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, CALK, dan informasi komparatif gitu ya. Jadi perbandingan tahun 1 dengan tahun setelahnya gitu ya. Kemudian karena PSAK umum ini, sangat lengkap gitu ya, tapi, ternyata ada entitas lain yang sebenarnya tidak membutuhkan, informasi, eee, sekomprehensif apa yang ada di PSAK umum gitu ya, sehingga kemudian dibuatlah PSAK etap. PSAK etap itu apa? Jadi PSAK etap adalah PSAK yang boleh dipakai oleh entitas yang, dia posisinya tidak punya akuntabilitas publik gitu ya. Apa sih entitas yang punya akuntabilitas publik? Contohnya, misalnya perusahaan yang terdaftar di bursa gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan atau entitas-entitas yang, eee melakukan penyimpanan dana dari masyarakat, kemudian, menguasai aset fidusia gitu ya, aset-aset yang memang dikuasakan oleh pihak lain gitu ya, sehingga, pelaporannya itu harus memenuhi, standar yang ditetapkan, yaitu di sini PSAK umum. Jika memang, entitas tadi tidak termasuk dalam entitas yang punya akuntabilitas, publik yang signifikan tadi, seperti misalnya bank, kemudian lembaga-lembaga keuangan, asuransi gitu ya, itu salah satu yang punya akuntabilitas publik yang signifikan atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa. Maka mereka boleh, selain yang itu tadi, maka boleh pakai PSAK etap. Nah, PSAK etap, dari sisi laporan, jumlah laporannya memang lebih sederhana. Kemudian dari laporan yang ada itu pun, lebih disederhanakan lagi. Contohnya misalnya untuk laporan laba ruginya tidak perlu ada, penghasilan komprehensif lain itu tidak perlu disajikan di sini. Jadi hanya laba ruginya saja. Kemudian, di sini, tidak perlu juga menyajikan informasi komparatif gitu ya. Jadi memang lebih disederhanakan. Begitu juga dengan prinsip-prinsip di dalamnya. Ini dalam penyajiannya atau ada beberapa yang, tidak perlu menggunakan standar yang sama dengan, laporan keuangan yang sesuai PSAK umum gitu ya. Misalnya kalau PSAK umum punya sekian banyak opsi, kalau etap mungkin hanya satu atau, hanya opsi tertentu saja gitu ya. Kemudian,